Halo guys, nama saya Jonathan Iji Alessandro Tampi dengan NIM 211011077 akan membahas tentang Myers-Briggs Type Indicator untuk memenuhi mata kuliah psikodiagnostik. Langsung kita masuk. Apa itu Myers-Briggs Type Indicator? Myers-Briggs Type Indicator atau disingkat dengan MBTI adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologis seorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Psikotes ini berisi pernyataan tentang bagaimana perasaan atau tindakan yang biasanya dirasakan atau dilakukan dalam situasi tertentu. MBTI dikembangkan oleh Isabel Myers pada tahun 1940. Psikotes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. MBTI merupakan instrumen yang paling banyak digunakan, telah diperbarui dan divalidasi secara ketat selama lebih dari 70 tahun. MBTI didasari pada jenis dan preferensi kepribadian dari Carl Gustav Jung, yang menulis Psychological Type pada tahun 1921. Tujuan dari MBTI adalah membuat teori tipe psikologis oleh Carl Jung dapat dimengerti dan berguna dalam kehidupan manusia. Sampai saat ini, tes MBTI adalah tes kepribadian yang paling banyak dipakai di dunia selain tes Enneagram. Tes ini juga dipakai untuk mengetahui karakter kepribadian karyawan perusahaan agar dapat ditempatkan pada bidang-bidang yang membuat potensi karyawan tersebut optimal. Selain itu, tes ini juga dapat digunakan konselor sekolah untuk mengarahkan siswa pada jalan belajar yang cocok sesuai dengan tipe kepribadiannya. Terkadang MBTI juga digunakan para psikolog untuk membantu klien mengenali diri sendiri. Lanjut adalah dasar teori. Dasar teorinya, Carl Gustav Jung adalah seorang psikolog asal Swiss yang terkenal melalui kontribusinya pada ilmu psikoanalisis, khususnya mengenai konsep individualis, yakni proses psikologis seumur hidup dalam diferensiasi diri dari elemen sadar dan tidak sadar setiap individu, yang menganggap individualis sebagai tugas utama membangun manusia. Proses kognitif menurut Carl Jung ada dua jenis, yaitu penilai atau judger dan pencerap atau perceiver. Proses kognitif judger akan terbagi menjadi penilai logika atau thinker dan penilai perasaan atau feeler. Sedangkan perceiver terbagi menjadi pencerap berdasarkan indera atau sensor dan pencerap berdasarkan perkiraan dan imajinasi atau intuitif. Kedua proses kognitif ini merupakan atribut fungsi kognitif yang terdiri dari proses kognitif yang bersifat internal atau introvert dan yang bersifat eksternal atau ekstrovert. Terkait validitas, National Academy of Science Review Committee menemukan bahwa uji keandalan MBTI tampaknya lemah di sebagian besar penelitian sebelumnya. Hanya 47% responden yang mempertahankan penunjukan tipe awal mereka selama periode 5 minggu dalam satu studi tinjauan utama. Temuan ini menunjukkan bahwa harus berhati-hati ketika klasifikasi MBTI digunakan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan karir dan proses perencanaan dengan karyawan. Selain itu, beberapa penelitian terbatas juga menunjukkan bahwa skala JP tidak sepenuhnya independen dari skala SN, dengan korelasi antara skala ini mulai dari 0,23 hingga 0,48. Sensors cenderung menjadi juggers, sedangkan intuition cenderung menjadi perceivers dalam sampel penelitian yang diteliti.
argumentasi dan kesimpulan. Tes MBTI dapat membuat individu bisa mengenal diri sehingga mereka lebih mudah dalam mengontrol diri. Tes ini dapat dijelaskan dengan sederhana terkait kepribadian manusia dan dipahami oleh masyarakat, akan tetapi tes ini tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan kepribadian individu karena dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi seseorang yang mengerjakan tes tersebut. Terjadi perubahan hasil ketika seseorang melakukan pengujian kembali terhadap tes MBTI. Perubahan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh suasana hati, situasi, dan kondisi yang dialami oleh peserta tes. Ketika kita melakukan tes MBTI, harus dari tenaga kerja profesional yang sudah bersertifikasi. Dan untuk penggunaan tes MBTI yang ada di internet dapat dilakukan, tapi bukan sebagai acuan, tapi agar supaya kita dapat mengontrol diri kita.